Tapi ada satu contoh misalnya, contoh kita bagi-bagi sesuatu ya untuk jemaat. Nah itu di sana kan biasa ada logo atau stiker salah satu pihak atau salah satu public figure calon. Nah kira-kira bagaimana kalau hal ini masuk dalam gereja? Kalau saya berpikir tidak boleh. Ya, selamat malam. Penatua Charles Lepar. Nah, Pakai mark sekarang? Mark. Oh, sekarang. Kalau tuh lo belum pakai mark. Belum. Sejak kapan dia DP perubahan itu? Sejak kapan ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ya. Nama lengkap sebenarnya apa ya? Mark Charles Lepar. Mark Charles Lepar. Cuma kalau di gereja itu orang lebih sering pakai Charles. Chale. Kalau Mark siapa yang Jepang gitu ya? Khusus istri. Oh itu khusus panggilan sayang-sayang ya? Mark? Ya. Mark. Oke, supaya. Nah ini sekali lagi terima kasih karena sudah datang di sini. Memang dari sekian banyak janjian baru bisa terpenuhi malam hari ini. Ya karena orang tahu juga orang Penatua ini cukup sibuk, seorang public figure juga, dan memang begitulah kalau kita mengundang orang yang profesional. Dan sekali lagi terima kasih, dan kita akan banyak diskusi tentunya seputar gereja, tentang KGPM sendiri, dan karena mungkin Penatua ini juga terjun di politik, maka kita akan ya banyak membahas soal itu. Dan bagaimana kira-kira menurut Pak Charles, Bro Charles, menurut Mas Bro, mau panggil Pak terlalu jauh kan? Ya, menurut Bro ini kira-kira politik itu apa? Kalau orang awam mau memahami politik secara umum, sederhananya seperti apa? Ya, thank you udah diundang, Penatua Brian. Kalau ini cukup serius juga materi yang diberikan kepada saya, gereja dan politik. Tapi kalau untuk pengertian umum untuk politik itu, dia bertujuan segala sesuatu yang bertujuan untuk terlaksananya pemerintahan dengan baik. Itu pengertian umum dari politik. Ya, pandangan secara umum itu ya. Jadi secara umum. Segala sesuatu yang tujuannya untuk segala sesuatu yang baik dan berguna, bermanfaat bagi suatu pemerintahan. Itulah yang ya bisa personal, perorangan, bisa juga kelompok ya. Iya. Tapi kalau menurut Bro sendiri, apa kira-kira politik itu? Sederhananya seperti apa? Menurut saya kalau politik itu sesuatu yang merupakan, kalau saya berbicara sebagai seorang penatua, sebagai seorang hamba Tuhan, politik adalah salah satu bagian dari 7 pilar yang harus ditransformasi oleh gereja Tuhan. Bicara gereja Tuhan tadi seperti dikatakan pribadi maupun kelompok, dan saya lebih cenderung terhadap pribadi gitu. Jadi ada 7 pilar. Kalau pengertian saya, yang pertama itu kalau di dalam politik itu di dalam 7 pilar itu yang harus ditransformasi oleh anak-anak Tuhan, dalam hal ini seorang pelayan Tuhan, yang mereka yang dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. 7 pilar itu yang pertama adalah keluarga. Keluarga. Kemudian yang kedua agama. Kemudian yang ketiga bisnis, marketplace. Kemudian pendidikan. Yang kelima pemerintahan, dalam hal ini politik. 6 seni dan hiburan, dan yang ketujuh adalah media. Nah, ini tuh jadi sekali lagi untuk 7 pilar yang harus ditransformasi oleh anak-anak Tuhan.
oleh gereja Tuhan. Ini bicara gereja secara umum ya? Pribadi. Oh, pribadi. Ya, lebih pribadi. Jadi serius sekali nih pembahasan malam hari ini. Memang kalau bicara ini sedikit agak ya menjadi bahan pemikiran. Saya juga waktu dimintakan untuk ini saya berpikir, waduh serius sekali ya. Tapi kalau kita punya pemahaman yang benar tentang politik ini, tentu sesuatu ini sebetulnya normal-normal saja. Hal yang normal ya. Normal saja. Artinya, jadi intinya bahwa kita itu diberi Tuhan 7 hari dalam 1 minggu. Ya. Nah, 1 hari itu cuma di gereja, tetapi 6 hari itu kita di marketplace. Di yang saya katakan tadi, di 7 pilar itu. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang politik itu sesuatu yang normal-normal saja, sebetulnya jangan langsung berpikir serius sekali atau tetapi itu memang, sedangkan Tuhan itu sendiri itu berbicara banyak tentang hal-hal yang sedikit nyerempet ke politik. Misalkan berikanlah apa yang milik Kaisar, apa yang menjadi hak Kaisar berikan, apa yang menjadi hak Tuhan berikan. Artinya tidak secara khusus ya, tetapi disinggung di dalam Alkitab juga ada hal politik. Jadi Tuhan juga memanggil murid-murid itu bukan dari latar belakang orang-orang yang punya pemahaman teologi, tidak, tapi justru dari orang-orang dari marketplace, dari 7 pilar yang saya sebutkan tadi. Jadi dari bidang bisnis ada seorang nelayan, ada seorang dokter. Itu hal-hal yang perlu anak-anak Tuhan untuk bisa terlibat menjadi terang dan garam justru di 6 hari itu. Jadi jangan cuma di hari Minggu saja kelihatan alim, kemudian dapat lihat kudus, tetapi di 6 hari itu mereka di marketplace, mereka di dunia kerja, dimanapun Tuhan tempatkan. Kan tidak semua dipilih untuk jadi pelayan Tuhan, dalam hal ini gembala atau seorang full timer begitu. Ada profesi masing-masing. Ada masing-masing profesi. Ini menurut saya pribadi. Oke, ya berarti sebenarnya sudah menjawab juga apakah gereja bisa berpolitik. Kalau penjelasannya tadi, apakah gereja bisa atau boleh terlibat dalam politik? Ya sebenarnya kita bisa jawab iya. Tapi mungkin bisa lebih dispesifikasi lagi. Nah ini yang jadi seringkali jadi dilema, jadi polemik di gereja itu. Seperti saya katakan tadi, sebetulnya itu hal yang normal-normal saja. Jangan nanti kita berpikir, politik itu sesuatu yang ini kan jadi polemik, orang berpikiran itu kotor, politik itu sudah terbentuk yang negatif. Karena memang stigmanya itu ditimbulkan oleh orang-orang yang memang oknumnya kotor. Sebenarnya politik itu hal yang normal, hal yang biasa saja, bukan di bidang-bidang lain juga banyak kan, bukan sesuatu yang negatif ya kalau kita bicara politik. Di kedokteran juga ada juga yang menyimpang yang itu akhirnya justru nama kedokteran tidak baik. Ada satu keluarga tidak bicara pembicaraan karena perbedaan politik, hanya masalah warna ya. Kemudian ada seorang pelayan Tuhan yang sudah tidak lagi masuk di gereja karena berbeda pandangan politik, karena sudah dimasukkan dalam kebijakan pelayanan di gereja. Harusnya itu dua hal yang terpisah. Tetapi saya katakan tadi itu ada masing-masing, ada koridor masing-masing yang sebetulnya kalau kita punya pemahaman tentang firman Tuhan yang baik, kita pasti akan punya batasan bahwa ini tidak bisa kita terapkan di dalam pelayanan gereja. Pertama, politik itu bukan hal yang negatif. Yang membuat politik itu negatif oknumnya. Bagaimana orang itu bertindak dalam segala hal ketika dia terjun ke dunia politik. Nah itu yang bisa mencoreng sebenarnya. Orang punya stigma negatif kalau dengar misalnya ini kita bicara pelayan gereja atau pemimpin di gereja, entah dalam jabatan apapun, kemudian terjun dalam dunia politik, orang bisa punya stigma negatif. Malahan mungkin ada yang bilang, kalau kenapa nggak fokus jadi pelayanan, nanti bisa kayak tadi yang lo katakan,
hal-hal yang dari luar yang sebenarnya tidak boleh dicampur aduk dengan pelayanan di gereja itu bisa terbawa. Tapi ada satu contoh misalnya, contoh kita bagi-bagi sesuatu ya untuk jemaat. Nah itu di sana kan biasa ada logo atau stiker salah satu pihak atau salah satu public figure calon. Nah kira-kira bagaimana kalau hal ini masuk dalam gereja? Nah ini saya katakan tadi, kembali kepada masing-masing pemimpin gereja tersebut dalam pemahaman dia tentang politik itu dalam bergereja. Kalau saya berpikir tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh, karena itu sudah membawa secara tidak langsung menggiring jemaat untuk akan jemaat pasti akan tanya siapa ini yang kasih masuk ini. Apalagi sudah ada gambar logo ini, nama orang bilang gembala, ketua BPS, atau yang orang-orang yang leader di dalam gereja, pemimpin gereja. Secara dipikir, berarti orang jadi Pak Ketua pro ini, gembala, ya orang nih mesti itu. Ini akan tidak langsung itu akan. Nah itu memang kembali ke masing-masing. Saya tidak mau katakan ini kalau saya penilaian pribadi, tidak bisa kita bawa untuk hal ini. Tetapi itulah, kalau memang masing-masing kita punya pemahaman yang kuat tentang firman Tuhan, segala sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik kita sudah harus tahu mau bawa ke dalam suatu pelayanan itu bagaimana. Karena tidak semua kan punya pemahaman yang sama dengan yang setiap orang berbeda punya pemilihan, dan itu akan menjadi satu cikal bakal perpecahan dalam gereja kalau itu dilegalkan. Tidak dihentikan dari awal ya. Tapi memang kita tidak bisa menutup mata hal-hal itu terjadi dalam gereja kita. Kita bicara dalam lingkup KGPM, sebenarnya siapa yang berperan, yang harus istilahnya first actionnya ini, siapa yang harus saya katakan tadi ambil tindakan? Leader dalam pemimpin gereja. Kalau dari pucuk pimpinan memang, biarpun dari pucuk pimpinan majelis gembala bilang sudah ada seruan begini, kita harus netral, tidak begini. Tetapi kalau misalkan di pelaksanaan di wilayah atau di sidang ada kecenderungan ke salah satu pihak, kita tidak bisa ini. Jadi dalam hal ini saya berpikir kembali ke pemahaman masing-masing pemimpin terhadap kebijakan-kebijakan yang dia ambil, karena itu akan dia pertanggungjawabkan juga kan semuanya dalam karena ini dalam kalau bicara pelayanan akan berbicara tanggung jawabnya dia kepada Tuhan. Gitu. Memang anak-anak Tuhan dipanggil untuk jadi berkat di manapun. Salah satu ketika terjun dalam politik tentu harus jadi berkat juga di situ kan. Nah, tetapi bagaimana ketika politik ini masuk ke dalam gereja? Seperti yang kita diskusikan tadi, dampak dari politik ini masuk ke dalam gereja, dan itu kita bisa lihat contoh paling praktis itu ketika pemilihan. Pemilihan apa ini? Misalnya pemimpin di gereja, kita bicara mungkin di tingkat sidang, atau bisa saja masuk sampai ke kelompok pelayanan. Jadi gaya-gaya dari politik itu dibawa ke dalam. Nah, dan mulailah ada suara-suara yang mencoba mengarahkan jemaat untuk memilih ke salah satu pihak Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang tidak boleh masuk ke dalam sidang ke dalam gereja, dan tapi itu terjadi, itu hal-hal yang terjadi saat ini. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita sebagai jemaat melihat itu? Kita melihat hal itu terjadi di sidang kita masing-masing. Sikap kita bagaimana sebagai jemaat? Kembali lagi saya katakan tadi, harus kembali kepada firman. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasihan tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasihan. Kalau memang jemaat punya nyali dan dia punya dasar bahwa dia bisa menegur dan dia bisa memberikan sedikit koreksi misalkan dengan cara-cara yang memang juga dengan cara-cara yang
tidak rohani lah, Iya. sebagai anak Tuhan. Jangan dengan tegur dengan kasih ya, jangan istilahnya. langsung kan firman Tuhan bilang kalau dia salah tegurlah secara empat Iya. mata pertama. Itu Kalau dia sudah tidak bisa, dia juga tidak mendengar, dibawa di dalam satu pertemuan yang lebih forum. Iya. Dan kalau dia tidak itu ya kebaskan saja kaki kita. Kebaskan kaki. Akhirnya tinggalkan. Tinggalkan saja berarti. Iya. Yang penting kita sudah memberikan teguran. Ya, Dan tanggung jawab kita sudah kita lakukan ya. Jadi kembali semuanya kepada firman Tuhan saja. Kalau Iya. memang dia yang orang tegur itu dia punya pemahaman firman dia yang baik, tentunya dia juga akan menilai, oh iya saya sudah salah. Iya. Nah ini seorang pemimpin itu bisa dilihat kalau dia bisa menerima teguran. Dan Iya. kalau seorang jadi leader misalkan begitu, kalau jemaat, misalkan jemaat dia datang tegur, Sering boleh tegur. ketua, Pak Sek, Pak Gembala, salah toh. Kosotali, BBI. Iya. Langsung bilang, siapa mana? Gitu. Ada yang begitu ya? Langsung saja kan Iya. mereka langsung bilang, kita ini berapa puluh tahun di dalam itu sudah kan. lagi. Kita ini sopan, So- kita tahu ini. So pakai jangka waktu. Itu ya sudah. Fungsi jemaat untuk dalam hal ini. Tapi itu awal mula sebenarnya perpecahan ya. Hal-hal seperti itu Ya sudah banyak contoh ya, Iya. kita juga lihat di dalam sampai gereja juga, dan tapi itulah saya katakan, apalagi ini menghadapi, kalau sampai gereja menghadapi sidang raya. Sidang raya. Ya, orang doakan supaya segala sesuatunya firman Tuhan saja yang menjadi landasan, Iya. bukan karena kepentingan satu Kepentingan. kelompok, kepentingan A, B, C begitu tuh. Iya. Dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita takuti, itu yang saya sudah katakan tadi, yang sudah di luar dari firman Tuhan dibawa di dalam Di gereja. dalam pelayanan, dalam persiapan untuk itu, akhirnya itu yang justru jadi sesuatu yang jemaat akan melihat, waduh kenapa ini leader so begitu, dan kenapa jadi begitu. Akhirnya jemaat bertanya-tanya, waduh mau gimana orang pelayanan ke depan kalau dibawa dan disetting dengan hal-hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, artinya pemimpin berperan penting di sini. Ya, Ya. fungsi seorang pemimpin itu ya di situ, supaya dia juga memberikan teladan, kan seorang Iya. pemimpin dia harus memberikan teladan. Kalau dia sudah menerapkan hal ini di dalam periode pelayanannya, pasti berikutnya juga orang berpikir, wah kenapa nggak Iya. boleh, kita lihat juga boleh, toh Iya. akhirnya akan jadi satu hal yang sudah sulit untuk dilepaskan. Ya, semakin berlarut-larut. jadi adat istiadat, jadi kebiasaan. Kultur. Jadi bisa jadi budaya ya. Iya, jadi budaya. Iya. Makanya itulah yang saya katakan, semuanya kembali ke firman Tuhan. Kira-kira apa harapan untuk gereja KGPR ke depan? Apalagi kita akan menyongsong sidang raya yang ya kita belum tahu kapan, tapi sudah di depan mata ya ini sidang raya ini. Apa Ya. harapan bagi seluruh warga KGPR? Kalau saya pribadi, sidang raya itu yang saya dapat info itu kan nanti tahun depan. Oh, sidang raya ditunda tahun depan. Iya, karena masa pandemi ini. Iya. Tapi yang akan kita hadapi justru 9 Desember. Iya. Ketika ada pemilihan kepala daerah. Oh iya. Nah, di situ sebetulnya fungsi gereja adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada jemaat. Itu perlu juga ya pendidikan politik. Pendidikan Iya. politik itu perlu. Misalnya Karena seperti itu dalam sejarah juga di Jerman itu waktu Iya. Adolf Hitler berkuasa, Hitler udah bilang kepada pemimpin satu gereja yang besar itu, udah kamu jangan urus masalah politik. Masalah politik saya punya urusan, masalah gereja kamu punya urusan. Iya. Akhirnya itu pemimpin gereja itu ya memang bungkam loh dengan Iya. segala sesuatu yang Berbau politik. Hitler lakukan, mereka berdiam, memang Iya. mereka diam. Karena- Akhirnya ribuan orang itu menjadi korban dari keganasan Hitler karena Iya. gereja cuma berdiam. Tetapi dalam hal ini kalau kita gereja punya suara kenabian,
yang betul-betul melihat semua. Kalau saya katakan kembali tadi bahwa kembali kepada firman, kita lihat kalau memang, nah ini sudah lebih teknis, kalau kita lihat seorang kepala daerah atau seorang pemimpin itu mulai tidak di jalan keluar dari rel yang ataupun dari hal-hal yang tidak baik, gereja di sini harus memberikan teguran. Itulah fungsi sebetulnya gereja itu dalam mengingatkan jemaat juga ya, politik. Jangan kita cuma berdiam diri, akhirnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan justru orang-orang yang tidak punya basic pelayanan di gereja, tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mereka itu yang akan naik menjadi seorang pemimpin. Karena gereja cuma berdiam. Gitu. Gereja tidak ada pendidikan politik. Padahal itu Tuhan katakan tadi, kamu putus ke tengah-tengah serigala. Bagi domba di tengah serigala. Domba di tengah serigala. Tuhan kan katakan itu. Jadi kamu juga harus jadi garam, jadi terang. Terang bukan cuma di dalam terang, tapi terang di dalam kegelapan. Gitu. Hal-hal yang gelap itu harus anak-anak Tuhan, anak-anak terang harus tampil menjadi terang. Gitu. Dan itu tugas dari gereja sebetulnya memberi pendidikan politik, tetapi untuk menggiring jemaat ikut dengan mengarahkan itu tidak boleh ya. Itu yang tidak bisa. Tidak bisa. Artinya gereja juga berperan dalam rangka bagaimana anak-anak Tuhan sebenarnya bisa bersinar di dalam hal ini kita bicara dalam politik ya. Tentu juga untuk membawa pembaharuan di politik itu sendiri. Mungkin ada hal-hal yang melenceng. Ketika ada anak Tuhan hadir di situ, diharapkan bisa memperbaiki atau meluruskan hal-hal yang tidak benar. Mungkin terjadi bertahun-tahun ya, di situ sudah jadi budaya di dalam politik itu. Tapi ketika ada anak Tuhan masuk ke situ, bisa jadi terang di tempat. Kita sudah mulai melihat ada satu harapan yang luar biasa. Kita lihat saya lihat juga di Dewan di pusat itu sudah mulai timbul, di DKI juga. Kita sudah mulai anak-anak Tuhan yang dipromosi oleh Tuhan untuk duduk dalam di Manado juga, di provinsi juga, orang-orang yang aktif di pelayanan. Nah, jangan akhirnya orang-orang yang sebetulnya kita andalkan di dalam pelayanan untuk bisa naik ke dalam misalkan sebagai seorang pemimpin di bidang politik, tetapi akhirnya dia terbawa sistem, terbawa arus. Itu juga yang berbahaya, harus dijaga. Makanya itu gereja, seorang pemimpin gereja itu kalau dia di saat seorang anggota jemaat dipromosi misalkan jadi seorang kepala daerah atau seorang anggota dewan misalkan, jangan pernah cuma mau ambil jadi ATM saja. Ini cuma memanfaatkan ya. Tetapi justru harus memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya dia tidak keluar dari koridor firman Tuhan. Karena arus politik itu kuat sekali. Itu yang sebetulnya church politik sebetulnya harus kita terapkan di dalam gereja. Bagaimana edukasi tentang politik di gereja itu penting ya sebenarnya. Penting sekali. Dan saya melihat gereja KGPM juga kan lahirnya dari sesuatu yang bernuansa suatu dinamika politik. Dan punya opak itu kan satu yang menjadi tokoh untuk itu. Nah, itu jadi spirit sebetulnya bahwa KGPM itu hadir untuk menjadi terang. Nah, itu berdasarkan sejarah itu yang sebetulnya harus kita pegang terus. Kita sudah punya landasan sejarah yang kuat KGPM untuk itu. Samratulangi, Bwelagian, itu mereka itu pejuang-pejuang politik sebetulnya, bukan pejuang-pejuang gereja. Tetapi karena mereka yang terdaftar sebagai jemaat KGPM, itulah yang jadi satu kebanggaan untuk gereja KGPM. Ada orang-orang yang jemaat KGPM yang tampil dan menjadi terang. Mereka tidak terbawa arus justru. Arus itu kan dulu kuat sekali untuk mereka bisa dapat fasilitas kan. Tapi mereka memilih
tidak. Iya. Itu dengan English Iya. curve itu mereka tinggalkan. Iya. Mereka tetap fokus bahwa semangat spirit kebangsaan itu harus Iya. menjadi yang utama, bukan di bawah penjajahan. Itu yang prinsip just politik sebetulnya Just yang sudah politik. diterapkan oleh orang founding father. Jadi ini politik sebenarnya jangan kita anggap sesuatu yang negatif ya. Kita harus open minded, harus terbuka. Karena memang gereja tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Ketika gereja itu ada dalam satu bangsa, satu negara, dan kita dengan gampangnya mengatakan, oh gereja tidak mau campur tangan, tidak mau berurusan dengan politik, Ya. itu hal yang salah sebenarnya. Ya, karena justru anak-anak Tuhan yang ada dalam gereja diharapkan bisa menjadi terang. Ya. Ya, nah, jadi terima kasih nih, Mas Bro. Masih belajar, tapi orang saling melengkapi saja. Iya. Karena ada mungkin ada orang-orang lain Punya yang punya lebih Iya. lebih paham lagi tentang hal-hal itu. Tapi kita berdasarkan ya pengalaman saya pribadi dan Iya. juga Iya. nah terlalu banyak juga tahu, tapi Iya. tahulah tentang sejarah gereja KGPN. Kita itu lahir dari suatu dinamika politik yang sesuatu yang menjadi landasan kuat buat Iya. kita untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia politik. Ya, jadi memang apa yang kita sudah diskusikan tadi semoga bisa jadi hal-hal yang positif bagi seluruh warga KGPN. Ya. Dan apalagi menjelang pilkada nanti, bagaimana perbedaan itu pasti ada. Ya, perbedaan pasti tapi ada. sesuatu yang normal, jangan Ya. jangan jadi sesuatu Akhirnya sudah baku tegur karena cuma event 5 tahunan akhirnya sudah putus hubungan keluarga, Iya. putus hubungan jemaat dengan pimpinan gereja. Hanya karena itu kedewasaan politik, karena itulah makanya Iya. pemimpin gereja harus memberikan pendidikan politik kepada jemaat supaya jemaat juga bukan jadi seorang politikus, tetapi dia justru dia paham, dia mengerti bahwa politik itu, saya katakan tadi, bagian dari 7 pilar yang harus kita rebut Iya. sebagai anak Tuhan. Ini mungkin sebagai kesimpulan saja. Jadi pertama itu keluarga, kedua itu agama, 3 itu bisnis, 4 pendidikan, 5 pemerintahan, 7 politik, 6 seni dan hiburan entertainment, kemudian yang ke-7 media. Itu 7 pilar yang harus direbut oleh anak-anak Tuhan, ditransformasi oleh anak-anak Tuhan untuk tampil menjadi terang dan garam di dalam ke-7 hal ini. Ya, mantap sekali. Terima kasih ini Mas Bro, Penatua Mark Charles Lepar, bukan tak salah ini. Ya, semoga orang bisa ada kesempatan berikut diskusi lagi tema yang berbeda dan bisa jadi dampak positif bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.